Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa sekalian, kita kembali akan mempelajari tata bahasa Arab yang disebut sebagai ilmu nahwu dan ilmu shorof. Diambil dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan pada hari ini kita udah sampai ke bait yang ke 264 ya Pak ya. 264. Jadi udah hampir seperempat ya, 250 lebih sedikit dari 1000 bait. Ya, Alfiyah itu kan 1000 baitnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke bait yang ke 264. Babnya tentang istighol. Ya, istighol itu dalam ilmu nahwu itu secara umum gambarannya adalah sebuah kalimat yang subjeknya atau yang dimulai dengan isim, tetapi setelah isim itu ada fiil. Ya, contohnya seperti Jannatun tajri min tahtihal anhar, itu ada di dalam Al-Quran ya, surat Fatir 33, dimulai dengan isim, dengan kata benda. Tetapi setelah itu ada kata kerjanya gitu. Tentunya ada makna yang difokuskan bahwa isim tersebut atau kata benda tersebut menjadi fokus pembicaraan ya. Walaupun pada umumnya kan bahasa Arab itu dimulai dengan fiil koma zaidun. Tapi kalau misalkan zaidun koma, berarti zaidnya diutamakan. Nah, sekarang kalimat-kalimat tersebut yang dimulai dengan isim dan fiilnya itu ada domirnya yang merujuk kepada isim tersebut, itu disebut kalimatnya istighol. Istighol. Tentu ini beda dengan arti biasa, karena istighol itu kan kalau dari makna umum itu istighol tuh sibuk ya. Suglun itu kesibukan. Astagilu itu saya sibuk. Tapi di sini istigholul amil anil ma'mul. Artinya kalimat yang failnya itu ya disebutkan di awal kalimat ya. Begitu. Bukan failnya, maf'ulnya. Objeknya itu di awal kalimat. Mendahului fiilnya. Nah, sudah beberapa kali kita pertemuan ya dengan menjelaskan bagaimana bunyi dari isim tersebut. Yang pada awalnya itu kan kalau isim sebagai maf'ul itu mansub. Ya. Qara'tu al-kitaba. Al-kitaba itu maf'ul, jadi harus dibaca mansub. Nah, sekarang kalau al-kitabanya didahulukan, apakah al-kitaba atau al-kitabu gitu. Nah, boleh al-kitabu berarti menjadi mubtada. Al-kitabu qara'tu hu, harus dalam fiilnya harus ada domir yang merujuk kepada maf'ul tersebut. Al-kitaba qara'tuhu. Nah, tetapi boleh juga dibaca al-kitabu qara'tuhu gitu. Padahal kitab itu kan menjadi objek. Saya sudah membaca buku. Tentunya mengubah atau memindahkan maf'ul di awal itu ada tujuan khusus, yaitu lebih memfokuskan, lebih mementingkan objek tersebut, bahwa kitab itulah yang saya baca. Kalau saya membaca buku kan biasa, tapi buku yang saya baca, bukan yang lain gitu ya. Nah, sekarang bait ke 264 itu bunyinya
Wa faslu masgulin biharfi jarri au bi idhofatin kawaslin yajri. Nah, jadi ini adalah faslun memisah dan waslun menyambung. Artinya di dalam fiil itu ada domir yang nyambung ya, seperti dorobtuhu, hu-nya itu kan nyambung dengan dorobtu dengan hu, ada dorobtu, tu itu domir, nyambung dengan doroba, hu juga domir. Nah itu domir wasol, domir muttasil istilahnya. Ada domir yang munfasil, munfasil itu yang terpisah dari fiilnya. Terpisah kenapa? Karena ada huruf lain, seperti ada huruf jar gitu ya. Nah itu gimana kedudukan si isim tersebut? Kalau tadi kan disebutkan boleh marfu, boleh mansub, seperti ada yang lebih prioritas, lebih diutamakan mansub, ada lebih diutamakan marfu. Berarti i'rabnya kalau marfu itu mubtada, kesananya itu khobar. Kalau mansub ya dia sebagai maf'ul bih. Jadi i'rabnya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya memukul Zaid, itu boleh dorobtu Zaidan, itu kalimat biasa. Nah, dorobtu fi'il fa'il Zaidan maf'ul. Tapi begitu mau diutamakan bahwa saya itu yang saya pukul tuh Zaid, bukan yang lain. Nah, berarti Zaidnya dikedepankan. Zaidan dorobtuhu. Zaidan dorobtuhu. Kepada si Zaid lah saya memukul. Di dalam dorobtu ada hu-nya. Tapi boleh Zaidun dorobtuhu, boleh gitu. Jadi boleh. Berarti kalau Zaidun dorobtuhu berarti Zaidnya mubtada. Gitu aja. Nah, tapi ada syarat-syarat tertentu bahwa lebih diprioritaskan harus mansub. Tetap harus mansub. Kalau dalam keadaan bagaimana harus mansub? Nah, kalau ada syarat. In Zaidan marartu bihi akramaka. Ada huruf syarat. Jadi ada huruf syarat, ada huruf istifham, ada lagi mufajaah. Oh, untuk mufajaah itu harus marfu. Jadi ada istifham, pertanyaan, ada syarat. Itu lebih diprioritaskan harus mansub. Seperti pertanyaan, apakah si Zaid yang kamu lihat? Gitu ya. Zaidan marorta bihi. Gitu. Zaidan itu lebih diutamakan Zaidan. Sebab apa? Sebab itu pertanyaan. Harus mansub. Ya maksudnya lebih diutamakan mansub. Ya, berarti nggak boleh marfu. Atau syarat. Kalau bla 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 maka bla 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 gitu ya. In Zaidan marortu bihi akrobaka. Ada syarat. Kalau si Zaid yang saya temui, maka kamu harus menghormatinya. Nah itu ada in. Jadi itu nggak boleh in Zaidun. Harus in Zaidan marortu bihi akromaka. Bila Zaid yang aku temui, niscaya dia memuliakanmu gitu ya. Akromaka. Atau bisa akrom tahu bisa juga. Kalau si Zaid yang saya temui, maka kamu harus menghormatinya. Jadi ada kalau, ada jika, dan kalau ada maka. Nah itu harus diprioritaskan, harus mansub. Jadi nggak boleh marfu. Nah sekarang bagaimana yang terjadi berikutnya? Nah ini masalah faslun dan di mana nih sekarang? 264 ya. 264. Ya, faslun dan waslun.
Wa faslu masghulin bi harfi jarri au bi idhofatin kawasli yajri. Nah, sekarang pemisah isim masghul ya. Artinya faslun, domir munfasil. Jadi antara domir dengan fiilnya ada pemisah. Kalau Zaidan dorobtuhu kan antara dorobtu dengan hu itu nyambung. Tapi kalau marortu bihi, ada marortu ada bi-nya, marortu bihi. Jadi di dalam fiil itu memang ada fiil yang langsung dengan objeknya, domirnya itu adalah domir mutasil. Tapi ada fiil yang dengan domirnya itu dipisah dengan huruf jar. Marortu bihi, nggak boleh marortuhu. Jadi itu memang begitu. Dalam bahasa apapun gitu, ada kata-kata tertentu yang harus disambungkan. Wa faslu masghulin bi harfi jarrin aw bi idhofatin kawasli yajri. Pemisah isim masghul berupa huruf jar, bi-nya atau idhofat. Nah, yang pemisahkan itu idhofat, sama saja kedudukannya dengan yang tidak terpisah. Artinya si isim yang didahulukan itu boleh marfu, boleh mansub, ya. Marfu itu kalau tidak ada syarat atau tidak ada pertanyaan. Kalau didahului dengan huruf syarat itu harus mansub. Kalau didahului dengan isim istifham, pertanyaan, harus mansub. Tapi kalau tidak ada huruf dua tersebut, maka itu boleh mansub, boleh marfu. Nah, sekarang yang lebih diutamakan marfu itu ada ida mufazaah ya. Kharajtu wa ida jaidun marrobihi amrun gitu. Nah, itu ida mufajaah itu lebih diutamakan harus marfu katanya, ya. Kharajtu, saya keluar. Faida Zaidun marrobihi amrun. Tiba-tiba, nah ada kata-kata tiba-tiba. Itu ida mufajaah. Aku keluar, tiba-tiba Zaid Amar bersua dengannya. Ya, aku keluar, tiba-tiba si Amr bertemu dengan si Zaid gitu. Jadi itu lebih diutamakan Zaidnya itu marfu walaupun kedudukannya maf'ul bih. Jadi kharajtu faida Zaidun marrobihi amrun. Jadi Amr yang ketemu Zaid. Saya keluar, tiba-tiba si Zaid menemui Amr. Nah gitu ya. Jadi atau tiba-tiba si Amr menemui Zaid. Faida Zaidun marrobihi amrun. Gitu ya. Jadi itu kan itu lebih dianjurkan untuk marfu kalau ada ida mufazaah. Nah, jadi kalau jadi kita tahu bahwa ada 3 kemungkinan. Ada boleh marfu, boleh mansub. Ada lebih dianjurkan marfu, ida mufajaah tadi. Ada lebih dianjurkan untuk mansub kalau ada in dan ada pertanyaan. Itu aja. Jadi rumusnya kalau mau disederhanakan seperti itu. Nah, yang difokuskan di sini adalah bagaimana ada fiil yang langsung disambungkan dengan domir. Ada fiil yang domirnya dipisah dengan huruf jar. Seperti marotu bihi kan, itu bukan marotuhu, marotu bihi ada baknya. Atau pemisah itu apa tadi idofat. Harji jarin au bi idofatin. Nah, idofat seperti apa? Seperti gulamu sohibihi. Itu modop ilaih ya. Gulamu sohibihi itu artinya
pelayan temannya. Ada pelayan, ada temannya. Teman, pelayan dari temannya. Zaidun marotu bigulami sohibihi. Nah, itu kasusnya adalah setelah marortu itu ada idofat. Kalau marortu bihi kan setelah kata marortu ada bi, itu huruf jar. Kalau marortu bigulami sohibihi itu setelah marortu ada gulami, ada sohibihi, itu idofat, dua kali idofatnya. Bigulami, terus sohibi, terus hi. Ilnya dengan domirnya terpisah oleh idofat. Gitu ya. Jadi itu sama hukumnya. Boleh marfu, boleh mansub. Itu kan yang tadi ya. Jadi baik domirnya itu, baik kalimat itu dipisah dengan huruf jar atau idofat atau tidak dipisah, itu boleh mansub, boleh marfu, begitu ya. Jadi kawaslin yajri, kawaslin yajri, faslin itu munfasil, domir munfasil itu huwa, hiya, iyahu, jadi pokoknya berdiri sendiri. Kalau domir mutasil itu yang nyambung. Dorobtu, dorobta, koroktu, korokta, korokti itu domirnya mutasil, nyambung dengan fiil. Tapi kalau marotu bihi ada huruf ba-nya kan, itu ya. Jadi begitu juga kalau ada idofat bigulamihi. Nah, marotu bigulamihi, marotu ada hu kan, tapi gulami dengan hi itu idofat. Ada bi lagi, marotu bi gulamihi, ya, itu terpisah dengan huruf jar maupun dengan idofat kan. Marotu. Kalau marotu bihi berarti kan fiil dengan domirnya dipisah dengan bi. Kalau dorobtu bi gulamihi, bi dengan gulami, gulami dengan hi itu kan idofat. Jadi ada huruf jar, ada idofat. Nah gitu ya di dalam kalimat itu. Dorob Zaidun, dorobtu gulama sohibihi. Si Zaid, aku telah memukul pelayan dari temannya. jadi di situ yang dipukul tuh bukan Zaidnya, tapi pelayan, dan bukan pelayannya juga, pelayan temannya. Jadi idofat tuh menggeser subjek ya. Dorobtu saya mukul, gulama pembantu, sohibihi pembantu temannya, baru hi-nya ke si Zaid. Jadi ada teman punya pembantu, teman si Zaid punya pembantu. Nah, yang saya pukul tuh temannya bukan Zaidnya. Tapi fokus pembicaraan tetap Zaid. Zaidun dorobtu gulama sohibihi itu kan. Jadi yang dipukul siapa nih? Ya, gulama sohibihi, pembantu dari temannya. Pembantu si temannya si Zaid, bukan si Zaidnya. Bukan juga temannya, tapi pembantunya. Dorobtu, kalau dorobtu gulamahu kan jelas. Dorobtu saya mukul, gulamahu itu idofat. Gulam itu pembantu, hu-nya ke si Zaid. Jadi saya memukul si Zaid. Tapi kalau idofatnya berlapis, dorobtu gulama sohibihi itu berlapis. Gulam pembantu. Terus bukan pembantu si Zaid, tapi ada sohib. Jadi pembantu temannya si Zaid. Pembantu temannya Zaid. Tetangga dari tetangga. Saya punya tetangga dari tetangga yang bertetangga dengan si A. Jadi ujung-ujungnya itu bukan si teman, tapi tetangga dari tetangga. Nah itu idofat. Jadi di sini wasawi. Bukan ya. Tadi wafaslu masgulin, kawaslin yajri. Maksudnya baik domir munfasil maupun domir mutasil
itu sama kedudukannya. Boleh marfu, boleh mansub. Ya, kalau yang diutamakan marfu itu seperti tadi ada idza mufajaah, itu dianjurkan lebih baik marfu. Fa idza Zaidun marra bihi amrun. Kalau yang lebih dianjurkan mansub kalau ada isim syarat atau atau ada pertanyaan, isim istifham. Azaidan marartu bihi. Ya. Apakah si Zaid orang yang tadi aku ketemu dengannya? Zaidan. Nggak boleh Zaidun. Sebab ada A. Ya, dipilih bacaan mansub lebih baik. Nah itu ya. Demikianlah penjelasan tentang kalimat istighol. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.